Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Kamaria dengan NPM A1M024064. Pernahkah teman-teman berpikir sebenarnya untuk apa kita ini bersekolah? Apakah pendidikan hanya bertujuan agar kita mendapatkan nilai yang tinggi atau ada tujuan yang lebih besar, yaitu membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, karakter, dan mampu menghadapi kehidupan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi bagian dari kajian filsafat pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian filsafat pendidikan, terus berbagai alirannya, terus serta teori-teori manajemen beserta tokoh-tokohnya. Oke, sebelum kita membahas tentang filsafat pendidikan, kita perlu memahami apa itu filsafat. Secara sederhana, filsafat merupakan usaha manusia untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan secara mendalam, kritis, sistematis, dan rasional. Nah, sedangkan filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang membahas hakikat pendidikan, manusia, tujuan pendidikan, proses pembelajaran, serta nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan. Dalam perkembangannya, terdapat berbagai aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, yaitu idealisme, yang salah satu tokohnya adalah Plato. Aliran ini menekankan pentingnya ide, nilai, moral, dan pembentukan karakter. Yang kedua, yaitu realisme, yang berkaitan dengan pemikiran Aristotle. Menekankan bahwa pengetahuan perlu berhubungan dengan realitas, fakta, observasi, dan pengalaman. Dan yang ketiga, yaitu pragmatisme, yang salah satu tokohnya adalah John Dewey. Memandang bahwa belajar akan lebih bermakna ketika peserta didik memperoleh pengalaman dan mampu memecahkan masalah nyata. Nah, selanjutnya ada progresivisme, yang juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey. Aliran ini menempatkan peserta didik sebagai bagian aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kelima itu ada esensialisme yang dikaitkan dengan William J. Bagley, menekankan pentingnya pengetahuan, keterampilan dasar, dan disiplin. Yang keenam yaitu ada perennialisme yang dikembangkan antara lain oleh Robert Maynard Chuddsins dan Mortimer Adler, menekankan pentingnya kemampuan berpikir rasional serta nilai dan kebenaran yang dianggap universal. Terakhir atau yang ketujuh itu ada eksistensialisme yang berkaitan dengan tokoh seperti Jean-Paul Sartre, menekankan kebebasan, pilihan, tanggung jawab, dan keunikan setiap individunya. Oke, dari berbagai aliran tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap aliran memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang manusia, pengetahuan, tujuan pendidikan, serta peran guru dan peserta didik. Jadi, filsafat pendidikan bukan sekedar teori, tetapi menjadi salah satu dasar dalam menentukan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Lalu, jika filsafat memberikan arah bagi pendidikan, pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan tersebut dapat dikelola agar tujuan yang diharapkan benar-benar tercapai? Disinilah kita akan mengenal manajemen pendidikan. Oke, manajemen pendidikan merupakan proses mengelola berbagai sumber daya pendidikan melalui kegiatan perencanaan,
perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sederhananya, manajemen pendidikan dapat kita pahami melalui konsep POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada beberapa teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen klasik, menekankan efisiensi, pembagian kerja, struktur organisasi, aturan, dan koordinasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Tokohnya yaitu Frederick W. Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber. Yang kedua yaitu teori hubungan manusia, menekankan pentingnya hubungan sosial, komunikasi, perhatian, dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja. Tokoh utamanya Elton Mayo. Yang ketiga yaitu ada teori perilaku, berfokus pada perilaku, motivasi, kebutuhan, dan kepemimpinan manusia dalam organisasi. Tokohnya antara lain Abraham Maslow, Douglas McGregor, dan Frederick Herzberg. Teori yang keempat yaitu ada teori sistem, memandang sekolah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan, seperti guru, peserta didik, kurikulum, sarana, dan lingkungan. Setiap perubahan pada satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. 5. Teori kontingensi, menyatakan bahwa tidak ada satu gaya manajemen yang cocok untuk semua situasi. Pengelolaan pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, masalah, lingkungan, dan karakteristik anggota organisasi. 6. Teori manajemen by objectives, MBO, menekankan penetapan tujuan yang jelas, terukur, dan disepakati bersama. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap pencapaiannya. Tokohnya Peter F. Drucker. 7. Total Quality Management, TQM, berfokus pada peningkatan mutu secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, jadi pendidikan yang baik bukan hanya tentang apa yang diajarkan kepada peserta didik, tetapi juga tentang nilai apa yang ingin dibentuk, manusia seperti apa yang ingin dihasilkan, dan bagaimana seluruh proses pendidikan dapat dikelola dengan baik. Semoga setelah menonton video kali ini, kalian tidak hanya memahami pengertian filsafat dan manajemen pendidikan, tetapi juga mampu melihat bagaimana keduanya berkaitan erat dengan praktik pendidikan yang kita temui sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin hanya itu video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.